Hai, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Dewi Apriliani, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dan tugas ini adalah tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Siti Mihla Izati, MPD. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan menceritakan kisah tentang ikan ajaib dan nelayan tua. Kisah ini adalah karya dari Clarissa Putri. Oh ya teman-teman, biasanya bercerita atau mendongeng itu dilakukan sebelum tidur. Alangkah baiknya jika sebelum tidur kita baca doa dulu. Yuk teman-teman, kita sama-sama angkat kedua tangan kita baca doa bersama. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Pastinya teman-teman udah gak asing dong dengan cerita ini. Yuk teman-teman, kita dengar kembali ceritanya. Pada suatu masa, hiduplah seorang nelayan tua dan juga istrinya. Mereka tinggal di tepi pantai laut yang biru. Mereka sangatlah miskin, hanya tinggal di sebuah gubuk tua yang sudah rapuh. Penghasilannya sehari-hari pun hanya didapati dari memancing ikan saja. Sedangkan istrinya hanya meminta kain. Hingga pada suatu hari, nelayan tua itu pergi untuk menangkap ikan. Dan tak disangka, di dalam jaringnya terdapat ikan mas kecil. Saat ia ingin mengambil ikan mas tersebut dari dalam jaringnya, alangkah terkejutnya nelayan itu. Karena ikan itu dapat berbicara, dan ikan itu berkata, "Hai orang tua, lepaskan aku. Aku akan menemukan kebebasanku dengan menuruti apapun yang kau inginkan." Alangkah terkejutnya nelayan tua itu. Dia sangat kaget teman-teman, karena belum pernah semasa hidupnya menemukan ikan yang dapat berbicara. Karena nelayan itu merasa iba, kemudian nelayan itu mengambil ikan mas dari dalam jaringnya dan melepaskannya ke permukaan air, sambil berkata dengan ramah, "Semoga Tuhan melindungimu ikan mas, aku tidak menginginkan apapun darimu." Kemudian nelayan tua itu pulang ke rumah, dan ia menceritakan atas kejadian aneh itu kepada istrinya, bahwa ia menemukan ikan yang dapat berbicara dan akan menuruti apapun permintaannya. Tapi tak disangka-sangka teman-teman, ternyata istrinya justru malah marah, dan ia berkata, "Mengapa kau tidak minta sesuatu?
Setidaknya mintalah tempat makan ternak yang baru, karena tempat makan ternak milik kita sudah rusak. Istrinya bilang seperti itu. Nelayan tua itu hanya terdiam. Dan akhirnya nelayan tua itu kembali ke tepi laut. Saat ombak kecil menyapu pasir pantai. Lalu nelayan tua itu berteriak memanggil ikan mas itu. Ikan mas, muncullah. Aku butuh bantuanmu. Lalu tidak lama kemudian ikan mas itu muncul ke atas permukaan air. Ciu, ikan itu muncul ke atas. Lalu ikan itu berkata, "Apa yang kau inginkan, nelayan tua?" Lalu nelayan tua itu hanya menundukkan kepalanya. Dia meminta maaf karena istrinya meminta tempat makan ternak yang baru, karena tempat makan ternak miliknya sudah rusak. Lalu ikan itu berkata, "Aku akan menurutimu, nelayan tua. Sekarang kamu pulanglah ke rumah." Lalu nelayan tua itu pulang ke rumah. Dan dilihatnya lah sebuah tempat makan ternak yang baru. Tetapi istrinya belum merasa puas juga, teman-teman. Istrinya berkata, "Kembali ke ikan itu dan mintalah rumah baru." Lalu nelayan tua itu langsung kembali ke tepi laut. Dia datang lagi ke tepi laut. Lalu nelayan tua itu memanggil ikan mas lagi. Ikan mas, muncullah." Lalu tidak lama lagi ikan mas itu muncul. "Ada apa, nelayan tua? Apa yang kau inginkan?" Lalu nelayan tua itu menundukkan kepalanya dan meminta maaf lagi karena kini istrinya minta rumah baru. Lalu kemudian ikan mas itu berkata, "Baiklah nelayan tua, aku akan menuruti permintaanmu karena aku sudah berjanji kepadamu. Sebagai imbalan karena kau telah membebaskanku. Sekarang kau kembalilah ke rumah dan lihatlah rumah barumu." Kemudian nelayan tua itu pulang. Saat ia pulang dilihatnya lah sebuah rumah mewah. Tapi istrinya masih belum terima juga, teman-teman. Istrinya masih meminta permintaan. Ia bilang, "Kembalilah ke ikan itu. Aku tidak ingin menjadi petani biasa. Aku ingin menjadi bangsawan." Istrinya berkata seperti itu. Nelayan tua itu kembali ke tepi pantai. Saat ombak mulai besar, langit mulai mendung. Dan dia berteriak, ikan mas, muncullah. Aku butuh bantuanmu." Lalu, tidak lama kemudian ikan mas itu muncul. Dan ia berkata, "Ada apa, nelayan tua? Apalagi yang kau inginkan?" Lalu nelayan tua itu menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Dia menjelaskan bahwa kini istrinya meminta rumah baru yang besar. Lalu sang ikan itu berkata, "Baiklah nelayan tua, karena aku sudah berjanji akan menuruti apapun permintaanmu sebagai imbalan karena telah membebaskanku. Sekarang kau kembalilah ke rumahmu." Kemudian nelayan tua itu pulang ke rumah. Saat dia pulang, dilihatnya lah sebuah rumah yang besar. Akan tetapi istrinya masih marah. Istrinya tidak terima juga, teman-teman. Ia masih saja meminta. Saat ini istrinya berkata, "Pergilah ke ikan itu. Aku tidak ingin menjadi petani biasa. Aku ingin menjadi bangsawan." Nelayan malang itu pun kembali ke tepi pantai. Saat ombak semakin besar dan menghantam pantai dengan keras, langit pun semakin kelam. Dia berteriak, ikan mas, muncullah ikan mas." Lalu saat ikan mas itu naik, ikan mas itu muncul. Dan ia berkata kepada ikan mas, "Janganlah marah ikan mas. Kini istriku semakin menjadi-jadi. Sekarang ia ingin menjadi bangsawan." "Baiklah nelayan tua, aku akan mengabulkan permintaanmu lagi." Lalu nelayan itu pulang.
Saat nelayan itu pulang, dilihat nyala sebuah rumah mewah yang besar dan juga istrinya bersama pengawal. Akan tetapi, istrinya masih belum merasa puas, teman-teman. Nelayan itu sangat sedih karena kini istrinya meminta menjadi penguasa negeri ini. Istrinya itu berkata seperti ini, "Hai nelayan tua, kembalilah ke ikan itu. Sekarang aku ingin menjadi penguasa negeri ini." Istrinya berkata seperti itu. Lalu, sebelum nelayan itu menjawab permintaan istrinya, air itu kemudian menyapu habis rumah mewah serta menenggelamkan istrinya yang serakah itu. Dari cerita ini, kita bisa belajar bahwa permintaan yang berlebihan akan membuat diri kita menjadi serakah. Hal itu harus dihindari, teman-teman, karena sesungguhnya manusia itu haruslah berbagi. Sekian cerita dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.